Hai, jadi di video kali ini kami akan membahas tentang definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukung fertilitas dan mortalitas. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori fertilitas dari Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli syaraf yang memperhatikan hubungan antara faktor biologis dengan faktor psikologis. Ia juga dikenal sebagai ahli psikologis analisis. Sigmund Freud menggambarkan 3 elemen jiwa seseorang sebagai sebuah sistem, diantaranya id, ego, dan superego. Lalu yang selanjutnya ada fertilitas masyarakat praindustri dan masyarakat modern. Banyak yang bertanya-tanya mengapa fertilitas masyarakat praindustri itu cukup tinggi. Karena memang pada saat itu masyarakat belum menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kualitas kehidupan mereka pun relatif masih rendah. Misalnya pada aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Berbeda halnya dengan masyarakat modern yang memang pada saat itu ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah berkembang pesat. Karakteristik masyarakat modern juga lebih berorientasi pada dunia empiris dan rasional, sehingga cenderung memiliki sifat yang pragmatis ekonomis. Fertilitas tentunya akan memiliki konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah ruang hidup per jiwa yang menyempit. Ketika fertilitas meningkat, tentunya ruang hidup per jiwa akan menyempit. Yang kedua, beban hidup yang meningkat. Beban hidup diformulasikan rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah angkatan kerja dalam keluarga. Maka ketika keluarga yang memiliki 5 anak tentunya akan memiliki beban hidup yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki 1 anak. Untuk memahami perspektif fertilitas bagi masyarakat, tentunya kita harus lebih dahulu memahami apa itu perspektif. Perspektif adalah interpretasi atau pengetahuan dan pengalaman dari lingkungan sosial, budaya, dan aspek geografis. Perspektif fertilitas pada masyarakat tidak hanya sebatas proses melahirkan secara biologis saja, melainkan suatu proses yang menimbulkan konsekuensi sikap dan tindakan bagi suami dan istri. Maka dengan adanya konsekuensi tersebut, salah satu atau kedua pihak antara suami dan istri tidak menghendaki adanya fertilitas. Sementara itu, bentuk perspektif masyarakat terhadap fertilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Dalam faktor ekonomi, semakin tinggi perekonomian suatu keluarga, maka keluarga tersebut akan memandang anak harus berkualitas. Ketika keluarga memandang anak harus berkualitas, maka orang tua akan menganggap setiap anak mengeluarkan biaya. Ketika hal tersebut dipikirkan oleh kedua orang tuanya, akhirnya orang tua akan membatasi kuantitas fertilitas, maka demand terhadap anak akan menurun. Sementara dalam faktor pendidikan, ketika orang tua memiliki kesempatan pendidikan yang besar, maka orang tua tersebut akan memiliki pandangan hidup yang lebih terbuka, serta lebih memahami perencanaan di bidang kesehatan atau penasihat keluarga berencana. Ketika hal tersebut terjadi, orang tua akan tergerak untuk mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas anak atau mendorong kepada ibu untuk bekerja. Sementara itu, dalam analisis mortalitas, masyarakat praindustri diketahui memiliki peristiwa mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat industri atau masyarakat modern. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat praindustri kurang menjamin kesehatan dibanding dengan masyarakat industri. Selain itu, masyarakat industri atau masyarakat modern dianggap memiliki kesadaran kesehatan yang lebih tinggi. Nah, tadi kan kita sudah mendengar mengenai perspektif masyarakat terhadap fertilitas. Sekarang, ayo kita dengarkan mengenai faktor pendorong fertilitas. Faktor pendorong fertilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan faktor demografi dan non-demografi. Faktor demografi ini meliputi ada struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Lalu, untuk faktor non-demografi, yaitu meliputi ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi, dan industrialisasi. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai mortalitas. Mortalitas atau yang biasa disebut dengan kematian
yaitu menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi selama seseorang hidup. Manusia hanya bisa mempelajari penyebab kematian dan proses kematian. Ilmu tersebut dapat disebut dengan tanalogi. Tanalogi berasal dari kata Thanatos, yaitu nama dewa kematian bangsa Grek. Lalu, mortalitas ini memiliki batas-batas. Nah, terdapat 7 batas-batas kematian. Yang pertama ada kematian biologis, kematian psikologis, kematian sosiologis, mati syahid, kematian kekejaman, kematian suri, dan kematian bunuh diri. Lalu, apa sih ketidaksamaan sosial dan kematian? Konteks ketidaksamaan sosial dengan mortalitas dapat dipahami melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama ada biologis atau keturunan, yang kedua ada distribusi dan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan, yang ketiga ada faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan layanan medis dan kesehatan yang tersedia. Yang keempat, ada motivasi pribadi untuk mencapai keadaan kesehatan yang positif. Dan yang kelima, menghasilkan aspek lingkungan dan gaya hidup yang terkait dengan konsentrasi di kelas sosial yang lebih rendah, misalnya tempat tinggal yang buruk. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan dari definisi dan faktor-faktor yang mendorong dan mendukung adanya fertilitas dan mortalitas. Sekian video kali ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.